Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Degia Fauzia Azhari dari Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan sabit sebagai alat pemotong atau alat pemanen padi. Nah, untuk itu saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah dari sabit itu sendiri. Nah, pada zaman prasejarah terbagi atas dua zaman, yaitu geologi, umur batuan, dan arkeologi, yaitu peninggalan sejarah. Yang dimana pada zaman arkeologi, menurut Tenson menyatakan bahwa terdapat 3 zaman. Yang pertama adalah zaman batu, zaman perunggu, dan zaman logam. Nah, pada zaman ini manusia sudah mulai memikir cerdas bahwa zaman tersebut merupakan zaman bercocok tanam. Kemudian, menurut teori Sukmono di Indonesia bahwa Indonesia memiliki zaman logam terbagi atas 2 zaman, yang dimana adalah zaman batu dan zaman logam. Untuk itu saya akan membahas sedikit tentang zaman logam, yang dimana zaman logam tersebut terbagi lagi atas 3. Yang pertama adalah zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Nah, pada alat pemanen ini atau sabit ini, pada saat zaman peninggalannya itu ditemukan pada zaman besi. Nah, untuk sabit itu sendiri merupakan suatu alat panen atau alat pemotong yang berbentuk melengkung seperti atau menyerupai bulan sabit, maka disebutkan dengan nama alat pemotong sabit. Kemudian untuk fungsi dan kegunaannya yaitu sebagai alat pemotong, terutama dalam bagian pertanian, yaitu alat pemotong padi. Nah, selanjutnya terdapat 2 jenis mata sabit. Yang pertama adalah sabit dengan bertekstur halus. Yang kedua yaitu dengan sabit bergerigi. Nah, pada saat proses pengambilan atau pemotongan jerami atau padi itu menggunakan sabit dengan mata pisau yang bergerigi, dikarenakan sabit atau tanaman padi itu sendiri merupakan jenis tanaman yang bersifat atau berkelas gramine, yang dimana rerumputan dengan batang yang beruas. Nah, untuk tingkat kehilangan hasilnya pun sangat sedikit, yaitu sebesar 3%. Nah, pada tahap proses pembuatan sabit memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah desain gambar. Desain gambar merupakan suatu acuan atau awal dari proses produksi sabit, yang dimana terdapat dalam penyusunannya itu seperti gambar 3 dimensi, selanjutnya menggunakan gambar teknik dengan aplikasi SolidWorks atau AutoCAD. Nah, pada sabit itu sendiri seperti gambar di samping merupakan desain dengan pengukuran dan bahan yang jelas, yaitu dengan gagang sabit itu sendiri dengan panjang 77 mm dengan diameter 22 mm. Untuk keruncingan dalamnya atau kemiringan dalamnya itu dengan panjang 105 mm dan kemiringan atau panjang luarnya itu, runcingan luarnya itu sebesar 110 mm. Untuk kedalaman pada sabit itu sendiri di lubang genggamannya itu memiliki kedalaman sebesar 20 mm. Kemudian bahan yang digunakan pada saat pembuatan sabit yaitu baja atau logam. Baja atau logam merupakan perpaduan antara besi dan karbon. Nah, keunggulan dari baja ini yang pertama adalah tahan lama, awet, dan keras. Kemudian bahan tersebut mudah dipergunakan. Yang selanjutnya adalah tingkat kehausan pada sistem pemotongnya itu sangat sedikit. Untuk selanjutnya adalah pada genggaman atau gagangnya itu menggunakan dengan kayu yang berjenis mahoni, yang dimana jenis kayu mahoni ini mudah
ditemukan. Kemudian untuk tekstur seratnya tersendiri halus, dan selanjutnya memiliki minyak dengan ukuran rendah. Yang selanjutnya yaitu alat pembantu pada proses pembuatan sabit itu sendiri. Yang pertama adalah arang, yang kedua adalah palu, yang ketiga adalah penjepit untuk proses penempaan. Yang selanjutnya adalah gerinda atau untuk mengasah permukaan atau mata sabit itu sendiri. Yang selanjutnya untuk proses pembuatan sabit itu sendiri dengan proses penempaan, yang dimana besi atau baja yang dipanaskan dengan suhu 1000 derajat Celcius. Kemudian besi tersebut hingga berwarna kemerahan, selanjutnya ditekan atau ditempa berulang-ulang kali agar menghasilkan bentuk pada mata sabit itu sendiri sesuai dengan keinginan. Nah, pada proses penempaan ini diperlukan sebanyak 4 atau 3 orang agar mempermudah atau mempercepat pada saat proses penempaan tersebut. Nah, untuk tingkat kekerasannya itu menggunakan sistem pendingin, yang dimana air garam dengan kadar 30%. Untuk selanjutnya setelah pisau itu jadi atau mata sabit itu jadi, dilakukan dengan tahap akhir, yang dimana ada proses pemasangan gagang, kemudian proses untuk pengasahan mata pisau. Nah, untuk tingkat ketajaman pada mata pisau itu memiliki analisis pemotong dengan panjang dan diameter secara optimal dengan sudut yang telah dilampirkan pada gambar tersebut, bahwa untuk perhitungannya adalah sudut tengah yang diketahui sebesar 90 derajat, kemudian dikurangi dengan sudut samping yaitu sebesar 29 derajat, maka hasilnya 61 derajat dikalikan dengan 2, maka hasil dari penyelesaian atau sudut kemiringan dari pisau pemotong itu memiliki sudut yang optimal sebesar 122 derajat pada tingkat kemiringan pisau tersebut. Nah, analisis pisau tersebut dapat mempermudah petani dalam proses pengambilan padi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah proses pengujian. Nah, alat tersebut merupakan alat pemanen atau alat memotong. Kemudian selanjutnya untuk pengambilan dengan sudut kemiringan mata pisau itu sebesar 120 derajat, maka diperlukan kemiringan sebesar 15 derajat untuk mengoptimalkan bahwa padi tersebut dapat terambil secara pas atau cocok pada saat pengambilan atau pemanenan padi. Yang selanjutnya, cepat atau lambatnya pada saat proses pengambilan padi itu sendiri, yaitu pada tingkat kemahiran petani. Apakah petani itu mahir dalam proses pemanenan sabit itu sendiri? Nah, yang selanjutnya, tingkat kehilangan hasil pada sabit itu sendiri sedikit dengan tingkat kehilangan hasilnya sebesar 3%. Nah, selanjutnya untuk pengujian pada tingkat keamanan, bahwa genggaman dengan mata sabit itu sendiri pas atau tidaknya, layak atau tidaknya digunakan pada saat proses pengambilan atau pada saat pemakaian petani menggunakan sabit itu sendiri. Untuk kesimpulannya, bahwa sabit merupakan alat pemotong dengan berbentuk runcing atau miring seperti layaknya bulan sabit. Yang selanjutnya, pada saat proses pemanenan dengan menggunakan sabit, yaitu dengan skala kecil,
karena pada saat proses pemanenan sawit ini menggunakan atau membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar dengan skala kecil dan varietas padi unggul. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai proses dan tahapan pada perencanaan alat pemanen padi itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.